Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Gemar Jumat 17 Maret 2023. Berkat firman Tuhan pagi ini terambil dari Roma 15 ayat 22 sampai 33 tentang harapan Paulus untuk datang ke Roma. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab karya dan kuasa-Nya Ia memakai Paulus untuk mewartakan kabar sukacita yaitu Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus telah menunaikan tugas dan tanggung jawab besar dalam menyebarkan Injil Tuhan. Apakah kita yang hidup saat ini bisa menumbuhkan semangat yang sama seperti Rasul Paulus untuk mewartakan kabar Injil kepada sesama? Mampukah kita untuk bertahan dalam segala hal, layaknya Paulus yang dengan penuh keberanian mengambil langkah demi Tuhan Yesus yang kita kasihi? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil yang utuh itu tidak hanya berbicara iman dan keselamatan jiwa, melainkan juga pemenuhan kebutuhan hidup secara jasmani. Semangat penginjilan Paulus memang diarahkan untuk keselamatan jiwa orang-orang non-Yahudi sesuai dengan panggilannya. Paulus menyatakan keinginannya untuk merencanakan kunjungan ke komunitas Kristen di Roma dan kemudian melakukan perjalanan ke Spanyol. Bagi Paulus, perjalanan itu bukan sekadar jalan-jalan biasa. Dia berpikir tentang bagaimana dia bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai rasul dan memperkuat iman orang-orang percaya selama kunjungannya. Paulus ingin melibatkan jemaat Roma dalam persekutuan ini dengan meminta dukungan doa mereka bagi perjalanan pelayanan diakonianya. Ada dua hal yang ingin dicapai Paulus. Pertama, agar jemaat Roma belajar makna persembahan dan persekutuan sejati. Kedua, melalui dukungan doa jemaat di Roma, Paulus mengharapkan pelayanannya diterima dengan baik oleh jemaat di Yerusalem. Juga agar ia terhindar dari orang-orang yang tidak senang terhadap diri dan pelayanannya, yang berupaya menghalangi bahkan menyingkirkannya. Rencana Paulus mungkin tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ada berbagai jenis tantangan dan rintangan yang dapat menghalangi rencana kita, dan kita harus waspada dan siap menghadapinya. Tetapi sangatlah penting untuk memiliki harapan dan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai kita dalam setiap langkah di dalam kehidupan kita. Dan Allah memiliki rencana yang lebih baik dan lebih besar dari rencana kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini apapun rencana kita, jangan ragu-ragu untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Percayalah bahwa Dia akan memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru bagi kita. Dengan demikian kita dapat berjalan dalam kehendak-Nya dan menerima berkat-Nya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai dan memberi pengharapan berkat bagi kehidupan kami, khususnya hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan penyertaan sempurna bagi kehidupan kami. Kami mau menyerahkan segala kehidupan kami sepanjang hari ini hanya dalam tangan kasih-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.